Pemirsa, melihat sepak terjang Presiden Joko Widodo belakangan ini, publik pun menduga-duga kemana sebenarnya arah dukungan Presiden Jokowi di Pilpres 2024. Sebagai kader PDI Perjuangan, harusnya Presiden Jokowi tegak lurus dengan keputusan partai yang mengusung Ganjar Pranowo. Namun, kemesraan Presiden Jokowi dengan Prabowo Subianto tidak terbendung dalam berbagai kesempatan. Bahkan sebagian barisan relawan Presiden Jokowi sudah terang-terangan mendukung Prabowo. Presiden Jokowi memang membantah dan mengatakan dirinya bukanlah Pak Lurah yang ikut menentukan Capres-Cawapres. Namun, aroma orkestrasi Presiden Jokowi di balik bergabungnya Golkar dan PAN ke dalam barisan pendukung Prabowo sulit untuk tidak tercium. Inilah kontroversi selengkapnya politik dua kaki Jokowi, Ganjar atau Prabowo. Bersama saya, Zilvia Iskandar. Tapi Mas Hanta, ketika Presiden Jokowi itu menyampaikan itu di depan seluruh ketua umum partai di momen pidato kenegaraan, apakah Anda melihat ini adalah strategi Presiden Jokowi untuk mungkin cooling down di depan Bu Mega ketika namanya disebut oleh Pak Hashim Joyo Hadikusumo? Iya, tentu Pak Jokowi dengan pengalaman 2 kali memenangkan Pilpres dalam konstelasi kontestasi Pilpres pasti punya trik untuk ikut tanda petik ya andil dalam dinamika politik. Tapi kalau kita lihat ya dari beberapa politisi kesannya sangat kuat ya berebut pengaruh Pak Jokowi, ini paling penting. Kenapa sebesar apa sih pentingnya Pak Jokowi dalam konstelasi 2024? Saya kasih catatan 3 ya untuk jawab pertanyaan itu. 1, data menunjukkan bahwa tingkat kepuasan approval rating kepada Pak Jokowi itu terbilang besar, tinggi 75 sampai 80%. Beda ceritanya kalau ternyata approval ratingnya berkisar rata 50 sampai 60. Mungkin tidak seperti sekarang ini kondisinya. Yang kedua, kita tahu Pak Jokowi memiliki mesin fitur-fitur elektoral yang cukup kuat di luar partai politik dengan jejaring relawannya. Nah ini juga kalau kita baca trennya seperti apa kan terbelah juga. Yang ketiga, kita tahu Pak Jokowi sebagai kepala pemerintahan, sekaligus kepala negara, panglima tertinggi, sama dia mengendalikan fitur-fitur kekuasaan di saat Pilpres sedang berlangsung di 2024 mendatang. Selangsung maupun tidak langsung, pengaruhnya sangat besar. Nah, karena itulah faktor Pak Jokowi menjadi penting bagi para politisi yang ingin mempersepsikan diri, kemudian sadar betul bahwa pengaruh Jokowi ini besar. Nah, saya ingin jawabnya begini, ada 2 hal untuk menjawabnya. Pak Jokowi sendiri secara personal atau kita baca data dulu. Pertama, dari data pemilih Pak Jokowi 2019 itu mayoritas memang lebih tinggi ke Mas Ganjar Pranowo kalau data kami. Mungkin bisa dibandingkan data lembaga survei yang lainnya. Tetapi yang approval rating yang tinggi, yang mengapresiasi kinerja Pak Jokowi, itu relatif lebih besar kepada Pak Prabowo. Itulah menjawab mengapa kekuatan Prabowo dan Ganjar itu relatif sekarang ini berada di margin of error. Lebih banyak yang mengapresiasinya kepada Pak Prabowo. Yang ketiga, saya ingin jawab itu tadi, faktor yang ketiga dari sisi kekuasaan, ya Pak Jokowi punya trik lah. Saya kira tidak terlalu, tidak bisa terlalu mendalam, karena beliau juga sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Nah, kalau kita berpikir Zilvia, apakah Pak Jokowi akan menyampaikan dukungan secara terbuka? Itu sulit. Sulit, tidak elok, tidak pantas, tidak etis dan tidak elegan. Tetapi di saat yang sama, yang PD Perjuangan juga punya hak karena memang kader partai. Bahkan yang bisa kita tangkap adalah kisi-kisi kode-kode politik yang dikirim oleh Pak Jokowi. Dulu ada rambut putih. Tapi tidak bisa dipungkiri, Pak Jokowi juga tidak bisa dibantah memberikan kita bisa lihat memberikan akses ruang kesempatan panggung politik yang cukup besar kepada Pak Prabowo. Lihat Pak Prabowo kemudian terlepas mau dibilang mengkapitalisasi atau bukan, makan bersama, berkendaraan bersama, bahkan baliho bersama dan seterusnya itu, ini juga sulit untuk tidak mengatakan bahwa kalau misalnya Pak Jokowi tidak setuju, maka dilarang. Tadi Gus Romi mengatakan, ya silakan saja semuanya. Artinya pada posisi ini saya melihat memang semua berubah, tapi Pak Jokowi masih mengambil pada posisi tanda petik aman. Berada di dua kaki. Meskipun belum tentu sama rata. Mungkin tumpuannya lebih kuat kepada salah satu kaki. Kakak lainnya tidak. Tapi bisa jadi 3 kaki juga. Salah satu gejala itu adalah pernyataan. Pemirsa, pasca Golkar dan PAN sepakat untuk mendukung Prabowo Subianto sebagai capres, kemudian ada reaksi dari PDI Perjuangan. Mas Hanta, Anda melihat PDI Perjuangan mulai declare perang terbuka dengan Gerindra? Iya, peta pertarungannya agak bergeser ya sepertinya, meskipun masih peta politiknya tripolar. 3 ada Mas Anies. Tapi arahnya memang agak kencang ini belakangan ke sana.
yang melatar belakanginya menurut saya karena tadi itu perang persepsi siapa yang didukung oleh Pak Jokowi. Realitasnya Pak Jokowi adalah PD Perjuangan. Tapi juga tidak bisa dipungkiri beliau memposisikan Pak Prabowo cukup spesial, tanda petik ya, kalau kita lihat dalam rentetan-rentetan peristiwa politik. Nah, tetapi kita berharap apakah Pak Jokowi akan menegas dukungannya semakin terang agak sulit juga. Kecuali misalnya MK mengabulkan, memenangkan soal usia, kemudian Mas Gibran jadi cawapres, nah mungkin akan kelihatan. Itu pun belum tentu. Kalau kemudian dimenangkan oleh MK, pasti berhitung juga. Belum tentu juga Mas Gibran jadi cawapres. Jadi ada peta-peta yang saya kira bagi Pak Jokowi, bagi seorang presiden yang kalau kita lihat, dia mengambil posisi aman, tanda petik ya. Karena keberlangsungan dan seterusnya. Bahkan bukan 2 kaki di tema kita. Bahkan bisa 3 kaki. Kenapa tidak ke Mas Anies? Itu kan 3 hal. Memang Anies Baswedan mengusung narasi yang diametral, perubahan dari Pak Jokowi. Yang kedua, kita tahu juga didukung oleh partai-partai mayoritas di luar pemerintahan. Yang ketiga, secara elektoral, elektabilitas juga Mas Anies berada di urutan ketiga. Kalau sekiranya berbalik, itu bisa jadi ada pendekatan-pendekatan khusus yang kemudian juga arahnya ke tripolar. Jadi ke 3 kaki tadi. Karena itu Zilvia menurut saya ini masih 6 bulan. Kemungkinan peta politik itu hanya tinggal 2 yang paling tidak sementara bisa kita analisis, kita simpul menjadi 2 pasang atau 3 pasang. Kalau tripolar, maka kita akan melihat polanya seperti ini. Seperti ini yang kita diskusikan. Tetapi akan makin tajam nanti kalau bipolar. Menjadi 2 kutub. 2 kutub ada 2 kemungkinan ya. 2 kutub itu kalau yang pertama yang berhadapan adalah Anies dengan orangnya Pak Presiden yang didukung oleh Pak Jokowi lah tanda petik itu. Kalau ini yang terjadi agak kecil kemungkinan ya. Apakah ada kemungkinan Mas Ganjar atau Pak Prabowo mau mengalah menjadi cawapres? Sampai hari ini belum ada signal ke arah sana. Atau bipolar yang kedua, Mas Anies kita persepsikan sementara ya tanpa mengundang rasa hormat kita pada koalisi perubahan, misalnya gagal bertaruh maju tiket karena satu menginginkan AHY misalnya, partai yang lain justru jangan AHY, akhirnya tidak ada kata sepakat. Maka kalau ini terjadi maka ada partai-partai pendukungnya Mas Anies itu akan mengumpul kemana. Nah kalau ini terjadi saya kembali ke pertanyaan Zilvia tadi, maka akan terlihat nanti siapa yang bertarung sesungguhnya 2024. Jangan-jangan yang kelihatan paling akrab dekat saya saat ini. Kalau Ferry bingung posisi dia. Saya kira pakai ini analisis kingmaker ya. Saya menggunakan 4 nama. Ibu Megawati, Pak Jokowi, Pak SBY, dan Pak Surya Paloh. 4 orang ini adalah veto player, orang yang menentukan nama-nama cawapres kalau menurut saya. Dari 3 polar tadi, 3 kutub tadi. Misalnya dari sisi koalisi PDIP, sulit untuk mengkiri yang paling kuat menentukan adalah Ibu Mega. Ya bolehlah masukan-masukan. Di sana bisa dari Sandiaga Uno kan muncul, Andi Kaka, kemudian Mahfud dan sebagainya. Tapi kalau dari sisi Pak Prabowo, menurut saya mungkin para ketua umum, ada 3 ketua umum, Zulkifli Hasan, ada Pak Erlangga, kemudian ada Caimin tadi, kemungkinan di sini faktor Pak Jokowi bisa menentukan. Apakah Pak Erick Thohir, apakah Gibran misalnya muncul. Nah, yang satu lagi adalah Mas Anies ya. Nah, ini satu sisi misalnya Pak SBY pengen AHY tentu, apakah Pak Surya dan Nasdemnya menghendaki bukan AHY. Misalnya ada nama Kofifa dan Yeni Wahid. Jadi saya kira ini pertemuan ini sangat menentukan.